Oke, kembali lagi di Sinar Jago SMA Negeri Sunamang bersama saya Firmansyah dan narasumber kita yakni Ketua OSIS Rama Debi Satiawan. Bagaimana Rama kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Rama, bagaimana ini pengalaman Rama setelah menjadi Ketua OSIS periode 2020-2023? Eh, Tentunya sesuatu kebanggaan bagi saya. Untuk tahun ini saya diberi kesempatan untuk menjadi ketua OSIS di periode sekarang. Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi OSIS ini bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya dan juga bisa membuat sekolah ini jauh lebih berkembang. Nah, menurut Rama, bagaimana sih OSIS sekarang ini kekompakannya gimana tuh? Untuk kekompakan luar biasa. Jadi untuk OSIS sekarang ini bisa dikatakan lebih baik dari OSIS sebelumnya karena kita belajar dari kesalahan yang dulu dan diperbaiki pada tahun ini. Jadi untuk kekompakan tersendiri sangat-sangat luar biasa. Ketika ada kegiatan juga mereka selalu kompak dan tentunya mempunyai rasa semangat yang tinggi. Menurut Rama, apa sih arti OSIS bagi Rama sendiri itu? Eh, OSIS ini menurut saya dalam Ya. artian sebagai pioner bagi siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Namang. Jadi itu. Dan OSIS ini juga membantu sekolah untuk mengangkat sekolah ini bisa jadi lebih baik. Jadi OSIS ini yang diisi oleh orang-orang yang terpilih. Jadi dengan orang-orang terpilih itu bisa menyampaikan ide dan inspirasinya dan mengembangkan sekolah ini menjadi lebih baik. Nah, Rama, bagaimana sih cara biar kita tuh bisa menjadi pemimpin yang baik menurut Rama? Karena Rama ini kan secara nggak langsung udah jadi ketua nih ya. Nah, bagaimana tuh Rama? Mungkin kedepannya akan ada ketua OSIS baru. Untuk menjadi ketua yang baik, ya, menurut saya belum tentu baik juga ya. Saya belajar dari ketua OSIS sebelumnya, sebelum saya mencalon. Saya lihat bagaimana dia bekerja, bagaimana dia bisa mengarahkan teman-teman yang lain, dan bagaimana dia bisa bertanggung jawab atas yang dia lakukan. Jadi, menurut saya ketua OSIS ini eh, bisa mengarahkan teman-temannya, bisa mengarahkan anggotanya supaya bisa menjadi lebih baik. Nah, sejauh ini dampak ikut OSIS itu bagi Rama itu apa? Soft skill mungkin atau apa bisa belajar bersosialisasi? Eh, Bagaimana? untuk di OSIS ini tentunya pengalaman ya. Banyak pengalaman yang saya lalui dari OSIS tahun sebelumnya juga. Kita apalagi ketika kita banyak kegiatan di luar. Nah, Jadi kita itu bisa tahu, oh ini loh kegiatan yang di luar, gini loh. Ya, tanpa saya mengikuti keorganisasian OSIS ini, belum tentu saya bisa mendapatkan ilmu tersebut. Jadi ketika saya terjun di dunia organisasi OSIS, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapati dari tersebut. Dan juga saya bukan hanya di OSIS juga ya, saya juga lumayan di sekolah ini mengikuti beberapa organisasi seperti Pramuka, seperti Paskibra juga, PMR, PIKR, dan juga ada yang baru ini yang dari program sekolah Sisdarus juga. Darwis. Ya, itu semoga juga banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang ada di sekolah ini. Nah, Rama, untuk Rama sendiri itu bagaimana sih kesulitan ketika menjadi ketua OSIS? Untuk kesulitannya itu, untuk kesulitan emang sulit, tapi dari kesulitan itu kita belajar untuk menjadi yang lebih baik. Jadi uh, ketika kita terus berjalan, namun di tengah jalan itu kita melalui ada kesalahan di situ. Nah, kita bisa belajar di kesalahan sebelumnya untuk tidak mengulangi dari kesalahan itu. Jadi untuk kesulitan menjadi ketua OSIS ini lumayan, tapi dari kesulitan itu kita bisa mengembangkan diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Sulitnya itu gimana, Nar? Sulitnya itu gimana sih? Apa sulit mengarahkan teman-temannya? Bagaimana? Apa? Eh dalam artian sulitnya itu bisa eh
dari mengarahkan teman-teman juga lumayan, tapi itu juga tidak sangat berpengaruh untuk dalam kesulitan saya. Untuk kesulitan saya tersendiri mungkin kurangnya support dari orang-orang tertentu. Juga saya gimana ya, dari sekolah ini untuk sekolah lumayan untuk support saya, namun dari anggota juga, dari pengurus inti OSIS dan juga dari guru-guru yang lain itu saya ingin mereka mensupport saya lebih baik lagi supaya saya bisa menjalankan tugas ini bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, proker OSIS selama Ramadan ini, sama waktu Ramadan ini gimana tuh? Selain Sanlat, apa ada program kerja lain? Rencananya OSIS, rencana dari pengurus OSIS itu ada kemarin kan di kegiatan salat kita di pesantren kilat itu dari mulai Selasa sampai Jumat kita mengadakan infak Ramadan. Iya. Nah, infak Ramadan itu kita kelola menjadi bantuan sosial untuk teman-teman kita yang di sekolah yang emang membutuhkan. Jadi kita data terlebih dahulu yang ada di sekolah ini, yang teman-teman kita yang emang kurang membutuhkan. Nah, jadi dari uang infak tersebut kita olah jadi barang sembako yang akan kita bagikan untuk pengurus, untuk siswa-siswa yang emang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut. Dan juga rencananya kami juga dari pengurus OSIS ingin berbagi sedekah atau berbagi takjil di lingkungan-lingkungan ini juga, tapi mungkin kalau itu mendapat dukungannya dari sekolah, maka nanti yang kedepannya supaya kami bisa melaksanakan program tersebut. Nah, Rama kan sering menyinggung masalah support dari sekitarnya ya. Bagaimana sih menurut Rama peran support dari pengurus lainnya itu? Peran support dari pengurus lainnya itu tentunya sangat mempunyai peran besar ya, karena tanpa support dari mereka saya tidak bisa bekerja sendiri, karena saya perlu anggota saya, perlu pengurus saya untuk menyampaikan ide-ide mereka, menyampaikan inspirasi mereka supaya saya bisa menampung dari ide mereka dan bisa membuat acara tersebut. Jadi support dari mereka itu sangat penting bagi saya. Nah, menurut Rama dari sekolah sendiri gimana tuh? Support dari sekolah sendiri gimana selain dari pengurus lainnya? Untuk support di sekolah sangat luar biasa, apalagi sekarang kepala sekolah kita Pak Jumani itu sangat mensupport apapun kegiatan kita, karena kegiatan yang positif itu sangat disupport oleh beliau. Jadi ketika kita ada acara atau program yang emang itu diarahkan yang positif, nah dari kepala sekolah juga, dari pembina kita juga, dari pembina OSIS itu selalu support untuk program-program tersebut. Nah, Rama, program kerja Rama setelah Ramadan ini apa lagi? Untuk Rencana kedepannya itu gimana? rencana kedepannya kita sudah mempunyai kalender OSIS. Di situ sudah ada kapan program-program kerja itu akan dilaksanakan. Nah, yang pastinya itu setiap bulan itu pasti ada program-program dari pengurus OSIS. Untuk tahun depan nanti bisa di gimana ya? Gimana tuh? Untuk bulan depan itu bisa dilihat sendiri apa dari program OSIS, tapi itu pasti ada. Oh, berarti masih rahasia nih ya? Iya, masih rahasia banget. Kalau nggak bisa bicara masa depan, coba dong ceritain pengalaman Rama selama menjadi OSIS sebelum jadi ketua OSIS itu gimana? Oh, pengalaman saya sebelum jadi ketua OSIS tentunya kan saya jadi anggota ya. Nah, ya. Saya menjadi anggota biasa. Dulu saya itu di bidang Panbera, Manwera. pendidikan bela negara. Nah, di situ tugas saya sama teman-teman yang lain itu untuk melatih teman-teman kelas yang akan menjadi petugas upacara. Dan bukan hanya itu, saya belajar juga dari yang lain
dari pengurus yang lama, pengurus inti dan ketua, banyak kegiatan-kegiatan kita yang di luar. Saya juga lumayan dipercaya sama mereka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di luar itu. Saya terlalu ada karena saya itu ingin mencari pengalaman yang jauh lebih luas lagi. Suka duka sama di OSIS itu apa saja, Rama? Untuk suka duka banyak. Untuk sukanya, Boleh ya. dong di cepil dong. Aduh, untuk sukanya ini banyak. Tentunya bisa mendapatkan teman baru dan bisa berorganisasi di luar. Ada kegiatan di luar, bisa kebersamaannya itu ada. Untuk dukanya itu mungkin karena OSIS ini hanya setahun ya. Setahun. Jadi setelah setahunnya lagi itu teman-teman yang di bawahnya, teman di atas kita itu udah kayak udah nggak bersama kita lagi. Jadi itu gimana ya, butuh untuk menjalin bersama teman-teman yang baru lagi. Nah, menurut Rama bagaimana sih anggota OSIS angka sebelum ini? Apakah sudah kompak apa kurang? Untuk OSIS sekarang lumayan kompaknya. Itu bisa ditingkatkan lagi karena apalagi kita akan ada event-event besar ya di sekolah. Iya. Apalagi nanti ada kegiatan perpisahan dan ada juga kegiatan HUT SMA kita di bulan Mei nanti. Tapi Di bulan Mei. Iya, bulan Mei. Tapi untuk tanggal lahir sekolah ini padahal di bulan ini loh. Di bulan. Nah, Rama tahu nggak nih kalau berapa? Tahu dong. Nah, berapa nih? Sekolah kita ini Ayo. berdiri pada tanggal 16 April 16 April tahun? 2005. Ayo. Oh, masih ingat rupanya ya. Ingat dong. Masih nanti. Tepi jurang nih. Tepi jurang nih. Nah, untuk HUT SMA itu kapan tuh dilaksanakannya? Tanggal pastinya kedua kapan? HUT SMA yang pastinya bulan Mei. Untuk tanggalnya itu menyesuaikan dari sekolah itu kapan. Jadi itu masih dirahasiakan. Sepertinya ini akan dilakukan secara eksternal nih ya. Saya harap begitu. Kenapa harap begitu nih? Karena kalau internal ini kan udah biasa gitu. Iya. Kalau internal ini lebih memacu original kita untuk OSIS itu bisa bekerja lebih keras, dan untuk eksternal ini menurut saya itu lebih bagus juga karena mengundang sekolah lain ke sekolah kita itu juga merupakan promosi untuk sekolah itu. Oh, ini loh SMA Negeri 1 Namang ini. Jadi mereka itu punya niat tersendiri untuk masuk ke sekolah ini dan bisa berkontribusi dalam sekolah ini. Nah, menurut Rama cara itu akan membebani Rama apa gimana nih? Kan secara nggak langsung itu akan menguras energi yang banyak nih ya. Itu kan resiko saya yang ingin menjadi OSIS dan sekarang menjadi ketua OSIS. Tentunya bukan jadi beban ya. Ini akan mengukur kemampuan saya, sampai mana sih kemampuan saya dalam event-event besar ini. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan berusaha supaya kegiatan-kegiatannya itu akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses seperti yang saya mau. Nah, kira-kira kapan ya rekrutan anggota OSIS baru ini? Untuk rekrutan masih lama ya. Masih lama. Karena kita baru 6 bulan berjalan, masih ada 6 bulan lagi untuk organisasi sekarang. Jadi untuk yang pengurus yang baru nanti dipersiapkan saja apa-apa yang ingin disiapkan. Namun lagi kan Rama ini udah bakal jadi purna OSIS nih. Gimana pesan Rama? Apakah bakal senang atau sedih nih? Ada juga perasaan senang, ada juga perasaan sedih. Yang senang itu karena saya sudah lepas tanggung jawab dari OSIS dan bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan yang baru yang di luar untuk masa depan saya. Dan untuk dukanya ya mungkin akan sedih ya meninggalkan OSIS karena di situ akan banyak pengalaman, banyak kenangan tentunya bersama teman-teman semua, dan itu hanya bisa dirasakan 1 tahun atau 2 tahun. Nah, Rama setelah lulus SMA ini bakal kuliah atau gimana, Rama? Rencananya saya akan melanjutkan, kalau tidak tes dalam kepolisian. Juga saya juga ada rasa keinginan untuk mendaftar di kedinasan
Dan ada juga banyak sih ingin kuliah juga di Universitas Bangka Belitung. Nah, jikalau Rama nih kuliah, apakah akan ikuti organisasi BEM apa gimana? Untuk itu masih dipikirkan karena masih ada 1 tahun atau 2 tahun lagi untuk memikirkan itu. Oke. Berarti masih panjang perjalanannya ya? Iya, masih panjang, masih banyak yang ingin disiapkan gitu. Nah, Rama kan ini aktif di Paskib nih. Nah, itu pengalaman gimana tuh? Pengalaman saya di Paskib, saya emang gagal menjadi Paskibraka Kabupaten Bangka Tengah karena di dalam aturan baru dari pusat itu sudah ada untuk siswa yang kelas 11 itu dilarang untuk mengikuti seleksi dan mengikuti Paskibraka. Itu sangat kecewa karena kenapa saya kecewa? Ketika kita sudah latihan sangat keras, bekerja keras, di situ ada impian saya di situ. Namun di tengah-tengah ada kabar begitu sangat sakit. Tapi tahun kemarin ketika saya gagal di Paskibraka Bangka Kabupaten, saya langsung mengikuti tes yang ada di Paskibra Kecamatan, dan alhamdulillah dengan izin Allah dan kerja keras saya bisa dipilih menjadi anggota Paskibra tersebut dengan kerja keras saya, doa saya, dan juga doa orang tua saya. Gimana perasaan Rama bisa mengibarkan bendera merah putih menjadi Paskib itu? Tentunya suatu kebanggaannya bagi saya karena itu impian saya dari dulu, ingin mengibarkan bendera sang merah putih di tengah ramainya banyak orang. Walaupun itu hanya di kecamatan, tapi rasa bangga saya, rasa mimpi saya yang ingin mengibarkan bendera merah putih itu bisa kesampaian walaupun hanya di kecamatan, itu sangat luar biasa bagi saya. Nah, Rama, selain di Paskib juga Rama ini kan aktif di Ekskul Pramuka nih ya. Nah, menurut Rama sih seberapa penting sih pramuka itu untuk kehidupan sehari-hari? Pramuka itu sangat penting bagi saya karena dari pramuka kita bisa belajar mandiri, bisa belajar disiplin. Dengan pramuka juga saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, seperti kemarin itu kegiatan jambore relawan di Pelangas, dan juga kegiatan napak tilas di Universitas Bangka Belitung, di Universitas IN, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, pramuka ini juga bisa membuat saya bisa menjadi lebih mandiri. Apa yang saya dulunya tidak bisa dilakukan, dengan adanya pramuka saya belajar di situ. Apa yang kemarin saya tidak bisa menjadi bisa itu ke depan. Berarti pramuka ini juga bisa berperan penting dalam kehidupan Rama dalam soft skill nih ya? Ya, sangat bermanfaat bagi saya. Nah, Rama, motivasi Rama pertama kali itu ikuti beberapa organisasi di sekolah itu apa sih? Kenapa bisa ikuti banyak organisasi? Saya terinspirasi juga dari kakak saya. Saya mempunyai satu kakak, abang. Iya. Ya, sekarang sudah lulusan sarjana 1 di sarjana sosial dan ilmu politik, dan juga insya Allah dia akan melanjutkan lagi di Universitas Gadjah Mada, tapi sekarang ini masih tahap proses beasiswa. Dan nah, dari abang saya itu saya termotivasi, kalau abang saya bisa, kenapa saya tidak? Jadi dulunya abang saya itu dulunya sekolahnya di Man IC Bangka Tengah angkatan pertama. Jadi abang saya itu juga ikut pramuka, juga aktif di kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, dengan dia aktif di kegiatan tersebut, dia dengan pengalamannya itu bisa membawanya bisa menjadi lebih baik. Nah, saya pun juga begitu. Ketika saya datang di SMA, banyak organisasi yang saya tempuh, dan juga ada beberapa organisasi yang dalam tahun-tahun sebelumnya sudah tidak digunakan lagi atau tidak dipakai atau sudah mati. Namun saya hidupkan kembali organisasi itu seperti Hadro. Nah, dulu Hadro itu di tahun terakhirnya itu tahun 2018 atau 2019. Wow. Nah, 4 tahun ya? ya.
Jadi sudah lama Hadroh itu tidak muncul. Nah, dengan kehadiran saya ingin membangkitkan Hadroh itu, dan dengan izin Allah dan kerja keras saya dan kerja keras teman-teman, sekarang Hadroh itu sudah bisa menjadi bagian yang penting dan andil dalam sekolah ini. Berarti motivasi Rama ini dari kakak sendiri ya? Iya. Secara nggak langsung pionir di rumah itu kakak Rama sendiri. Ya, tidak usah jauh-jauh, di rumah juga ada yang membuat saya termotivasi. Karena kenapa ya? Di keluarga saya berasal dari keluarga sederhana. Jadi saya ingin mengubah kehidupan keluarga saya, ingin menjadi yang lebih baik, dan saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya supaya saya itu bisa bermanfaat bagi kedua orang tua saya dan juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Berarti Rama ini memiliki motivasi yang sangat kuat nih ya. Alhamdulillah, dan doakan saya semoga apa yang saya impikan ini bisa tercapai. Amin. Nah Rama kan ikut banyak organisasi di sekolah nih. Apa nggak capek atau bosan gitu? Menurut saya asik sih mengikuti banyak organisasi. Di sekolah ini yang tidak saya ikuti itu cuman drum band dan Apa ayo. dan volley dan futsal. Karena kalau di drum band ini karena berbenturan dengan Pramuka. kegiatan dulunya itu kegiatan paskibra. Dulu kita itu latihan kan dari Sabtu pagi sampai Sabtu siang. Kalau sekarang ini kenapa saya tidak ikut di drum band? Karena sekarang ini saya sedang mengajar. Sekarang ini saya sedang mengajar di SD 3 Namang itu sebagai pendamping pramuka. Berarti Rama punya kerja sampingan nih ya. Alhamdulillah. Berarti bisa dong jadi guru nantinya ini. Kalau itu sih kedepannya bagaimana? Kalau jadi guru itu mungkin belum ada keinginan, karena saya keinginannya itu bisa menjadi sekolah di kedinasan. Itu impian saya. Tapi kalau Allah berkehendak lain, kalau itu emang tujuan saya, ya saya ikuti. Nah Rama kan secara nggak langsung nih udah bilang kalau Rama nih ngajar anak SD nih. Nah pengalaman Rama gimana tuh ngajarin anak SD? Ada sulit, ada senang, campur. Karena dalam waktu luang pada hari Sabtu kan nggak ada kegiatan juga. Jadi ketika saya disuruh untuk mengajar di SD, itu juga suatu kebanggaan. Saya bisa membagikan ilmu saya yang saya punya supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena saya tidak mau ilmu itu hanya saya pendam sendiri, tapi saya mau membagikan ilmu itu kepada orang di sekitar saya. Jadi bukan saya mengharapkan uang atau bagaimana. Saya ingin mencari pengalaman saya bagaimana sih mengajar di SD itu, bisa bertemu dengan anak-anak SD yang mereka bisa baru baca, baru belajar, baru mengenal dunia luar gitu. Nah gimana tuh perasaan Rama ngajarin itu? Sulit? Apakah sulit? Sulit itu gimana? Untuk pertama-tama emang sulit karena tidak ada pekerjaan yang senang, karena semuanya itu butuh proses, dan saya percaya proses bahwa proses itu akan membuat saya lebih baik ke depannya, karena itu akan menjadi pengalaman saya seumur hidup saya. Berarti sekarang ini udah enjoy ngajarin anak SD nih ya? Lumayan karena saya sudah hampir 1 tahun mengajar. Wow, udah 1 tahun berarti nih ya? Ya. Itu yang ngajarin itu cuma Rama apa gimana? Saya ada 3 teman, saya sendiri cowok, yang 2-nya cewek, yaitu Ririn di kelas 12 dan Manda. Tapi ketika mereka sudah lulus, saya juga nggak tahu apakah saya akan sendiri atau saya akan cari teman baru lagi untuk mendampingi saya untuk mengajar anak-anak yang di SD. Rencana Rama gimana nih? Nyari anggota baru nih ya? Untuk bantu ngajar? Misalkan dari pembina saya yang dari sekolah SD itu mengizinkan atau yang menyuruh, saya akan merekrut atau mencari teman saya yang lain untuk membantu saya. Tapi ketika yang dari sekolah tidak mengizinkan, saya akan bekerja sendirinya atau dengan yang
Nah, misalkan nih Rama nggak diizinkan ya, kan dia sendiri nih, apakah bakal repot? Eh, Kalau repot sih iya, tapi kan itu adalah suatu usaha, suatu proses saya. Itu juga pengalaman saya supaya saya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Oke Rama, terima kasih atas waktunya Rama ya. Sama-sama. Semoga kita semua bisa mengambil motivasi yang telah Rama berikan. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menonton sampai akhir video kali ini. Saya Firmansyah, pamit undur diri.